Kini hanya tersisa satu rumah adat Bugis, rumah panggung di Kampung Bugis Serangan dan Pasar sejak suku asal Sulawesi Selatan ini terdampar di Bali berabad-abad silam pasca terdesak VOC. Rumah adat yang disebut berasal dari kasta tertinggi atau bangsawan suku Bugis ini terletak di Jalan Tukat Bulan, satu arah menuju Masjid Asy-Syuhada, Kampung Bugis Serangan. Rumah panggung terakhir di Serangan ini sangat kentara di antara bangunan lain yang lebih modern dan menjadi gambaran kilas balik tentang penampakan perkampungan Bugis Serangan di masa lalu. Ini masih anak-anak, ya hanya melihat beberapa saja rumah panggung yang ada di sini. Jadi saya kan lahir tahun 80, berarti 80 ke atas itu sudah berubah dengan rumah digantikan oleh rumah gedong kayak gitu benar. Jadi rumah bata. Jadi berangsur-angsur hilang gitu rumah panggung. Suku Bugis sempat memohon kepada Kerajaan Badung agar diperkenankan pindah dari lahan yang diwakafkan kerajaan yakni Telagi Gendong Tegal ke Pulau Serangan. Sebab suku Bugis sendiri memiliki jiwa pelaut dan hidup dekat pesisir. Dia di sini berlabuh, dicari sama raja, dibawa ke Puri, ya singkat cerita dia dikasih tempat di sana, cuman dia tidak tahan karena dia jiwa pelaut di pesisir pantai, minta lagi. Pasca membuka lahan, mulai dibangun fasilitas dasar seperti tempat tinggal yakni rumah panggung khas Bugis. Lantas dibangun pula tempat ibadah umat Islam yang arsiteknya sendiri disediakan oleh Kerajaan Badung. Maka tidak heran tampak akulturasi arsitektur Bugis Bali pada bangunan masjid. Dijelaskan oleh Bahtiar Bashir, sebelum rumah ibadah didirikan, suku Bugis Serangan beribadah dengan bangunan dari pelepah dan daun kelapa. Karena gini, ceritanya mereka itu ibadah pakai ini daun kelapa. Dulu kan di sini banyak pohon kelapa. Pelepah daun kelapa itu mereka pakai untuk ibadah sholat. Nah, singkat cerita, bagaimana kalau kita ke Puri meminta bantuan untuk membangun tempat ibadah? Akhirnya mereka ke sana diizinkanlah. Oleh karena itu, rumah panggung terakhir yang masih bertahan hingga kini itu secara tidak langsung menjadi saksi bisu peradaban Islam di Serangan dan Pulau Dewata. Sebelum rumah ibadah dibangun, rumah adat Bugis dibangun lebih dulu. Sebelum ada sengketa lahan di depan masjid, rumah adat tersebut letaknya di depan Masjid Asy-Syuhada, kemudian dipindah dan dipugar karena sebagian komponennya sudah tidak kuat. Nah, kalau asli itu yang punya rumah panggung itu tidak menghiraukan. Zaman dulu saya masih kecil itu mereka tidak menghiraukan, dia hanya bikin rumah yang gedong yang bagus gitu. Zaman dulu ya, bagus rumahnya, di sebelahnya ini diabaikan begitu, pas depan masjid. Nah itu pun kita pakai untuk ini, zaman masih saya anak-anak ya pakai perosotan lah tangganya, kayak main-main lah di atas. Itu pun berbahaya karena udah rapuh. Kayu-kayunya, papan-papannya udah laku. Cuman tiang-tiangnya itu, rangkanya itu bagus, masih terbuat dari kayu besi. Rumah adat Bugis identik dengan atap seng yang menyisakan ruang kosong di bawah rumah atau panggung. Dua ciri khas ini memiliki makna tersendiri. Penggunaan seng alih-alih genteng lantaran ada kepercayaan bahwa sebelum manusia berpulang, mereka tidak boleh ditindih tanah, yang mana genteng sendiri berbahan tanah sehingga orang Bugis kuno tidak menggentengi rumah mereka. Lantas rumah adat Bugis juga memiliki elevasi layaknya panggung. Pada rumah adat Bugis tidak langsung berada di atas tanah, melainkan menyisakan ruang kosong antara fondasi dan lantai. Hal ini dipengaruhi kebiasaan orang Bugis. Ini gedung rumah gini nih ya rumah bangsawan. Kalau rumah yang kayak rumah panggung-panggung kecil itu ya menengah ke bawah. Kalau ini memang bangsawan ini karena tingkat tangganya beda deh. Kayak bahasa gininya kan berprade, berukir. Kini, rumah ini dimanfaatkan oleh warga sebagai tempat bersantai dan bermain anak-anak kampung Bugis.
Kata Bahtiar, pemilik rumah adat ini sudah tidak menetap di Kampung Bugis, melainkan sudah di Bali Daratan karena alasan pekerjaan. Saat ini hanya untuk sebagai contoh rumah adat yang ada di sini. Sebagai contoh. Ada yang mendiami tidur di dalam? Ada. Tapi saya lihat ada aktivitas biasanya. Itu kan warga sendiri yang sekitarnya saja, yang lalu lalang di sana, yang istirahat di bawahnya itu. Yuk, subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.